Tabel yang telah saya buat. Nah, di sini pertama ada halaman home dan halaman admin. Pada halaman admin ini terdapat dua tabel, yaitu tabel produk dan tabel transaction. Nah, pada tabel produk eh, terdapat sebuah tombol untuk menambah data. Nah, di sini misal saya eh, masukkan produk name-nya itu Adidas dan harganya 150.000. Untuk stoknya misal 20. Nah, di sini tabel produk tadi telah terisi. Nah, kemudian pada halaman home terdapat sebuah tabel produk eh, untuk customer membeli produk yang telah ditambahkan tadi. Misal di sini saya mencet buy untuk kuantitinya, misal saya eh, membeli dua produk, kemudian saya pencet buy now. Nah, untuk detail transaksi dari pembelian tadi akan masuk di tabel transaction pada halaman admin. Nah, untuk kode dari ta- dari web ini kita harus eh, pertama kita harus mengekstrak eh, file zip-nya dulu. Sini ekstrak al. Nah, untuk folder web distro ini pertama kita copy dulu, kemudian masuk ke file C, folder exam, dan folder htdocs. Untuk folder web distro tadi eh, tapi kan disimpan di file htdocs, folder htdocs ini. Tapi karena saya sudah mempunyainya, saya tidak eh, memastikannya. Kemudian eh, untuk folder web distro tadi yang telah kita simpan di folder htdocs, kita buka di kode editor kita. Di sini saya menggunakan eh, Visual Studio Code. Nah, pada eh, file ini terdapat eh, file database.php. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan antara server database dan web yang telah kita buat. Nah, di sini terdapat eh, nama hostnya yaitu localhost, kemudian username-nya root, dan passwordnya tidak ada. Kemudian ada nama database-nya. Di sini untuk nama database-nya saya memberi nama DB transaksi.
Nah, untuk database database tadi, sama kita buka dulu distro tadi. Nah, untuk file database ini kita buka di sini, localhost php admin. Kemudian untuk importnya kita pertama buat nama database-nya dulu. Tadi saya DB, eh, DB transaksi. Kemudian buat. Nah, setelah di, di sini saya telah memiliki database yang namanya DB transaction. Nah, setelah membuat database-nya, nama database-nya, import eh, database file database tadi, file SQL-nya, kemudian open. Eh, karena database saya sudah saya import sebelumnya, ya kali ini saya tidak mengimportnya. Nah, untuk eh, eh, nama nama database ini pastikan eh, sama dengan nama database yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian di sini ada file getProduct.php. Nah, pada halaman ini, pada file ini berfungsi untuk, berfungsi untuk menambah data pada tabel produk. Nah, kemudian ada file delete product.php. File ini berfungsi untuk menghapus datanya. Misal saya pencet delete, kemudian submit. Nah, eh, data data tadi akan eh, data tadi pada tabel produk akan terhapus. Kemudian ada file transaction.php. Nah, eh, fungsinya itu nah, fungsi untuk file transaksi.php ini saat eh, kita memasukkan transaksi, detail dari transaksi tadi akan dimasukkan ke tabel transaksi di halaman admin. Kemudian ada file update product.php. Ini fungsinya untuk mengupdate data yang ada pada tabel produk. Misal di sini saya eh, datanya saya tambahkan ke 20.000, 10 submit. Data tadi akan otomatis terupdate.
Di sini juga terdapat halaman file admin.php. Fungsi dari file ini untuk menampilkan seluruh yang ada pada halaman admin. Dan di sini ada sebuah kode yang fungsinya untuk eh, mengambil data dari tabel produk TB yang ada di database kita. Nah, yang ini, data yang ada di sini akan diambil oleh kode ini dan ditampilkan pada tabel produk. Yang di sini ada tabel transaction. Di sini juga ada kode yang sama, tapi di sini dia mengambil data dari transaction TB yang ada di database. Nah, yang ini, dia mengambil seluruh data yang eh, mengambil seluruh data yang ada di tabel ini dan menampilkannya pada tabel yang ada di halaman admin pada tabel transaction. Nah, kemudian di sini ada form add product. Ini fungsinya untuk eh, menampilkan form add product pada tabel transak tabel produk. Jadi pada saat kita memasukkan eh, sebuah produk pada form ini akan masuk di tabel produk. Kemudian ada file form update produk. Ini fungsinya untuk menampilkan form form update-nya. Dan di sini ada file index.php. Ini berfungsi untuk menampilkan seluruh yang ada pada halaman home. Di sini juga terdapat sebuah kode yang sama. Dia mengambil data dari produk tb. Produk tbph, mengambil eh, data pada produk TB yang ada di database. Kemudian ditampilkan pada tabel yang ada pada halaman home.